Oke, sahabat Ilham Ayu, hari ini gue udah kedatangan tamu spesial lagi nih ya di podcast gue. Dan hari ini kebetulan tamu gue ini apa? Mau disebutnya apa? Disebutin aja nggak apa-apa. Disebutin aja nggak apa-apa ya. Oke, nama dia ini Akila. Akila ini kebetulan salah satu temen gue yang baru gue kenal hari ini. Temen? Aku nggak temen ya? Oke, jadi hari ini gue udah, kok hari ini terus ya? Gue sampai pusing nih mau ngomong apa. Kok Pokoknya salting ya mas ya? salting tuh hari ini ya. Pokoknya hari ini gue mau ngajakin kalian kenalan sama Akila. Dan Akila ini punya segudang cerita yang bisa kita kolek-kolek ya. Nggak segudang juga nggak sih? Nggak segudang juga ya? Lebay Lebay banget ya hari ini ya. Dan thanks untuk Krabby Indonesia dan Moody Cafe udah sponsorin gue hari ini. Oke, kita langsung sambut aja Akila. Akila, mau gue sambut nggak? Boleh. Boleh ya? Oke Akila, sebelum kita lanjut, kenalin dulu dong sama teman-teman subscriber semua. Biasanya teman-teman subscriber ini dipanggilnya apa nih? Sahabat Ilham. Halo sahabat Ilham. Kesel bener gue denger suara Akila ya. Gue juga kesel sama lo. Halo sahabat Ilham, jadi ya perkenalkan ya. Nama gua aja ya. Nama Akyu boleh. Akyu, nama Akyu Akila. Sebagai runner-up 2 Putri Hijab Lampung tahun 2021 dan juga sebagai finalis dari Putri Hijab Indonesia tahun 2021. Oke, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Berat sekali ini ya, udah juara terus finalis Putri Hijab lagi. Oke. Terus saya mau mulai dari mana ini? Gimana ya? Akila. Oh iya. Oke, kita kan baru kenal ya. Kita ini baru kenal, gengs. Iya, tapi dia udah ngaku temen aja. Males banget ya sih? Akila. Akila sebelum jadi Putri Hijab ngapain? Sebelum jadi Putri Hijab kesibukannya kuliah, terus juga ada jadi model makeup lah ya. Model makeup. Udah jadi model makeup. Oh, udah jadi model makeup duluan. Udah dari tahun 2019 ya. Dari 2019 SMP. dari SMK udah jadi model jadi duluan model ya. makeup. Karena emang anaknya nggak centil ya, suka gaya-gaya di kamera gitu. Itu cocok lah ya. Cocok ya, harus kayak banyak gaya lah ya kalau depan kamera. Kan ada yang kaku gitu ya depan kamera. Nah tapi kalau Akila ini emang dari dulu suka banget di foto orangnya. Jadi kalau ada kamera langsung gitu. Nggak jaim ya? Enggak lah, ngapain kita jaim? Itu yang ngajarin siapa? Yang ngajarin enggak. Oh sendiri. Iya, jadi kayak depan kaca itu sering kayak bergaya-gaya sendiri gitu. Nggak malu ngeliat wajah sendiri? Enggak lah. Kita kan harus bersyukur. Kalau saya tuh malu banget gitu ngeliat wajah saya sendiri. Nggak bersyukur berarti sama. Ya walaupun saya tuh ganteng ya, tapi siapa yang bilang ganteng mas? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kesel bener gue sama tamu gue hari ini. Oke. Pulang aja nih. Oh enggak ya. Akila, ya. Dulu sekolah di mana sih? Apa permodelan? SMP apa SMA nih? SMP boleh, SMA boleh. Jadi, jangan kaget ya. Oke, jangan kaget. Jangan SMK. Apa? Oh, enggak. Gue belum mulai. Belum mulai ya. Gue SMP tuh mondok, guys. Gue di pondok pesantren. Oke, SMP mondok. Agak speechless lah saya. Speechless ya? Gila lo, kok speechless sih? Nggak nyangka aja. Nggak nyangka. Gue tuh dulu SMP di pondok pesantren Dar El Kolam. Pasti kalian tahu? Itu di Lampung? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Ya saya nggak tahu. Iya, almarhum Ustadz Jeffrey. Beliau di sana? Beliau tuh di sana. Ngajar? Enggak, pernah jadi salah satu santri lah ya di sana. Di sana, oke. Itu awal mula cerita mau masuk pondok tuh karena abang yang pertama sama yang kedua itu emang anak pondok lah ya. Oke. Iya. Dan keluarga dari berarti sekarang Ustadz? Enggak. Enggak. Diam dulu. Gue mau cerita nih. Dipotong-potong ya. Dan emang dari keluarganya tuh agamis gitu. Oke. Orangnya. Dari keluarga Akila? Iya, ayah ya. Kalau ibu enggak sih. Orangnya kalau keluarga ibu tuh lebih kerok. Asik lah ya. Oh, lebih kerok gitu nggak? Oh, iya. Nah, lanjut. Lanjut ya? Lanjut. Capek gue ceritanya. Jadi
Pas masih 6 SD itu pas mau lulus ya, sebenarnya kita tuh udah dapet beasiswa lah untuk ke SMP 1. SMP 1 Tangerang? Bandar Lampung. Akhirnya emang asli Bandar Lampung. Oke. Cuman akhirnya tuh pengennya ya mondok, nggak tahu. Kemauan diri sendiri berarti ya? Kemauan diri sendiri lah. Dan itu udah keterima di Pondok Pesantren Darul Kolam. Itu bener-bener suka sama tempatnya karena tempatnya gede banget, 10 hektar. Oh, gede banget. Yang waktu ada tsunami? Bukan, beda. Beda ya? Beda. Oh, saya sok tahu berarti. Oke, lanjut. Ntar lo cek aja lah ya. Kalian cek aja ya. Nah, udah singkat cerita karena ada beberapa problem itu nanti lah gue ceritain. Oke. Gue dibully lah di situ. Dibully. Di pondok itu dibully? Dibully. Ada juga? Ada lah boy. Kok di pondok ada bully-bulian gitu? Ya namanya manusia. Namanya manusia bener ya? Bener sih. Jauh dari kata sempurna ya? Bener. Iya. Jadi di pondok dibully. Dibulinya karena apa? Fisik. Dulu burik. Burik dan kecil. Oke. Kenapa dibully? Ya gue jelek. Jelek dulu? Oke. Gue jelek, hitam, dekil. Anda nyindir saya? Oh enggak. Oh, ngerasa saya. Dekil. Nah, itu dibully sama temen-temen. Sama temen-temen. Cewek apa cowok nih? Cowok-cewek. Kurang ajar temen-temennya ini. Dan gue kan dulu tuh orangnya ambis banget ya. Ambisius banget sampai ya. Sekarang tuh ambis banget, Okay. optimis banget. Orangnya tuh kayak kalau misalnya gue kan suka banget matematika. Oke. Pantesan kayak pinter banget gitu ya. Oh enggak ya? Oke, enggak. Lanjut. Gue suka banget matematika dari SD. Nah SMP tuh kalau misalnya nih ya kayak guru bilang siapa yang mau maju, gue tuh selalu angkat tangan. Selalu angkat tangan. Dan di situ mereka tuh nggak suka karena ini orang caper banget sih. Oke, saya mengalami. Dulu saya pinter gitu. Padahal sebenarnya gue kan karena jauh ya. Yeah. Gue dari Lampung, gue sekolah di Tangerang. Ya gue nuntut ilmu dengan ya harus bener loh. Ya karena udah ngabisin duit juga. Ngabisin duit orang tua, ngabisin waktu gue juga. Bener. Gue ngapain jauh-jauh kalau gue cuma main-main doang. Bener. Akhirnya gara-gara itu gue sempet down kan. Gue nggak mau kalau sampai guru tuh bilang kok jadi pendiam. Kok Akila nggak nunjuk tangan lagi gitu. Tapi lama-kelamaan adalah salah satu, nggak semuanya yang musuh gue. Mereka bilang lu jangan kayak gitulah, jadi diri lo sendiri aja. Ya udah. Mau dia orang bully gue kayak apa sih? Caper gitu. Caper banget loh, cantik banget loh. Okay. Sampai muka gue dibilang serem. Serem? Iya. Seserem apa sih zaman dulu? Sekarang jadinya kayak gini gitu kan? Aduh, saya mau bilang cantik tapi suruh bayar nanti. Seserem apa dulu? Enggak sih, enggak sebenarnya ya? biasa Maksudnya, aja, cuman ya lebih ke hitam aja. Okay. Kulitnya tuh lebih gelap banget malah. Karena akhirnya itu yang jadiin bahan buat mereka ya. Dan gue tiap hari tuh benar-benar nangis kayak gue ini sebenarnya salah apa sih sama mereka. Gue tuh nggak pernah loh nyari ribut, nggak pernah nyari masalah karena ya ngapain sih mereka tuh gitu loh, apa hubungannya gitu loh sama gue. Jadi tekanan batin ya? Sangat tekanan batin. Nah dari gitu almarhumah ibu gue bilang, ya udahlah daripada kamu stres, daripada kamu tekanan batin, mendingan keluar aja. Jadi gue cuma sampai SMP kelas 3 lulus lah ya. SMK-nya gue di sini. Jadi gue ditarik suruh SMK di sini. Gue milih lah di SMK SMTI. Yang deket apa? Di sebelah SMA 1. Iya. Nah itu gue di situ bener-bener langsung keterima karena emang terkenal tesnya itu sulit ya. Lebih ke bahasa Inggris sama MTK dan ada psikotes. Kebanyakan gagal tuh di psikotes. Psikotesnya ya. Alhamdulillah karena gue dulu SMP juga ada psikotes, jadi gue ya terima lah ya di SMP. Karena udah paham lah ya. Gitu. Dan itu kan kimia, gue tuh emang IPA banget lah anaknya karena. Wah anak IPA banget nih guys. Iya karena bapak gue anak IPA ya, jadi nurun kali ke saya juga anak IPA ini, tapi saya bodoh. Tapi tersiksa. Gue tersiksa jujur. Ngelihat senyawa-senyawa. Tersiksa ya. Dan reaksi kimia. Tapi bodohnya saya kuliah di Polinela ini jurusannya kimia lagi. Aduh, ini yang salah siapa ini? Lo mau tau jurusan gue apa? Kenapa? Oh iya kenapa? Kok kenapa? Jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Ya udahlah, mampus Anda. Saya dulu di Polinela ngambilnya teknologi pangan.
Tepa. Tadi itu mau itu, tapi cuma D3 kan? Iya benar, cuma D3, makanya saya keluar. Oh gitu. Akhirnya saya nggak jadi apa-apa. Alasan aja. Oke, lanjut. Nah, setelah itu gue masuk kuliah ini kan, sempet sibuk-sibuk banget. Dan emang ada kabar yang tidak mengenakan tahun 2021 Maret. Apa itu? Iya, gue ditinggalin sama ibu gue. Ibu? Oke. Dan itu benar-benar secara tiba-tiba ya, pagi-pagi gue bangunin. Ini ibu sakit? Jadi ceritanya ibu tuh sebenarnya dari tahun 2019 tuh emang udah sakit jantung, ya komplikasi lah ya, ada batu empedu. Tapi tahun 2020 yang benar sempat drop setahunan, keluar masuk rumah sakit. Bener-bener semua rumah sakit di Lampung ini dicobain. Karena jantung, pembekakan jantung kan, dan itu tuh bener-bener ibu tuh bener-bener nggak bisa bangun, yang mandiin juga gua di rumah sakit tuh yang gua mandiin, gua suapin, dan kalau di rumah bantu pakai oksigen napasnya. Dan di situ kita udah pada pasrah kayak ya Allah, kalau misalnya emang ibu harus pergi, kita ikhlas. Daripada ibu sakit. Tapi tahun 2021 ibu tuh udah gemuk, udah sehat. Bener-bener kita udah langsung lupa lah ya akan hal itu ya. Dan itu pas meninggal ibu tuh lagi sehat banget. Jadi itu kan hari Selasa meninggal pagi. Malam Selasa jam 12 malam itu ibu tuh masih sempat ngobrol sama gua jam 12 malam. Dia nunjukin di Facebook kan. Nak, lihat deh, ini lucu deh. Dan gue speechless banget kayak, kok besok udah nggak ada ya? Ternyata tuh secepat itu orang tuh pergi gitu. Jadi emang kata-kata people come and go itu nggak harus tentang cinta ya. Ternyata orang sekitar kita, tersayang kita pun ternyata secepat itu gitu. Jadi gue speechless banget pas ibu gue bener-bener ke kamar, bu bangun sarapan, dan udah nggak ada. Itu gue masih Zoom kuliah itu, masih nge-Zoom. Jadi di situ gue nggak tahu harus gimana, gue matiin Zoom gue telepon teman gue, sorry. Itu masih lu masih tenang? Masih tenang, karena lo tahu gue nggak tahu harus ngapain. Gue matiin Zoom gue telepon teman gue, tolong izinin gue ke dosen, gue nggak bisa ikut kelas hari ini karena ibu gue udah nggak ada. Gue masih belum nangis di situ. Gue bangunin abang-abang kayak bangun bang, ibu udah nggak ada. Dan kagetnya minta ampun sih. Mereka lari, benar-benar lari ke ibu dan benar-benar nangis. Dan gue di situ masih belum nangis. Gue masih kontakin saudara, tante dan lain-lain. Ibu udah nggak ada. Dan gue baru nyadar ternyata emang udah nggak ada itu masih sekitar 30 menit. Abis gue mandi baru gue nyadar emang ibu udah nggak ada gitu. Jadi pas ngebangunin itu nggak percaya gitu ya? Iya. Ya karena kirain gue pingsan kali ya gitu. Karena jantung kan. Pingsan nih kayaknya. Tapi badannya udah dingin, udah kaku, udah pucet. Gue kayak beneran udah nggak ada nih kayaknya. Dan ayah yang tidur sebelah ibu pun nggak tahu ibu nggak ada. Ibu itu masih sempat sholat subuh bareng jamaah dan masih tahajud bareng sama ayah. Tapi pagi-pagi tuh nggak ada, dan kata ayah sempat jam 6-an tangan ibu tuh sempat giniin ayah, mungkin itu pas sakaratul mautnya. Tapi ayah itu nggak nyadar di situ, karena biasanya ibu tuh kayak gitu kan. Jadi gue kayak ya udah, dan sempet 3 hari setelah ibu meninggal gue pernah dikatain stres gila sama temen gue, karena 3 hari setelah ibu meninggal gue tuh buat TikTok joget-joget gitu, dan gue masukin ke SG. Mereka bilang gini, lo nih gila ya, kok lo nggak sedih sih malu meninggal, digituin. Iya sih. Gue sebenernya kayak gitu tuh biar apa ya? Ya biar gue ngilangin rasa bener, karena nggak semua orang kan bisa ngungkapin kesedihan dia di Instagram atau di sosial media dia gitu. Netizen ini. Ya, jadi gue langsung bilang kayak, kok orang-orang tuh ngeliat gue gini sih gitu. Gimana ya gitu. Dan di situ gue down parah, karena gue tuh kan 4 bersaudara dan gue cewek sendiri.
Oke, anak terakhir juga? Anak ketiga, masih ada adik. Di situ gue tuh deket banget sama almarhumah. Karena emang gue cewek sendiri, gue kemana-mana sama almarhumah. Ya, sama almarhumah. Dan gimana ya? Di situ tuh gue ngerasa gue hilang arah. Oke. Tapi gue ngerasa pas itu gue nggak boleh kayak gitu. Jadi gue pas ibu besoknya udah nggak ada kan, gue keluar rumah ngeliat jalanan orang-orang ternyata beraktivitas dengan biasa aja, kayak nggak ada masalah. Dan ibu gue nggak ada, tapi dunia tuh tetap berjalan, tetap maju, tetap berputar. Kalau gue kayak gini terus, gue kayak gimana ya? Gue nggak jadi orang. Ibu pasti kecewa di sana. Dan gue sempat diomongin teman gue, jadi setelah ibu gue meninggal, gue tuh sering main keluar kayak ke kafe. Biasanya gue tuh pulang sebelum jam 10, itu sampai jam 11, sampai jam 12 malam.